Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dery Ridwan sebagai moderator di podcast HU. Kali ini saya dan teman-teman akan membahas mengenai revolusi pemikiran ekonomi syariah. Cekidot. Oke, kita udah bersama kakak-kakak narasumber yang keren nih. Coba dong perkenalan. Halo, saya Erika. Halo, saya Amila. Halo, saya Egi. Nah, perasaan kakak semua gimana sih nih? Karena yang akan kita bahas ini mengenai revolusi pemikiran ekonomi syariah gitu. Dari Mbak Mila gimana perasaannya? Halo semuanya, senang nih bisa ada di sini ikut diskusi, apalagi topiknya tuh menarik banget ya, karena berkaitan dengan sejarah dan perkembangan ekonomi Islam nih. Dari Bang Irki? Nah, ekonomi syariah ini sering dianggap baru, padahal ekonomi syariah ini sudah ada sejak agama Islam itu berdiri. Iya, perkembangannya juga panjang serta bertahap. Maka dari itu penting untuk kita memahami dari awal. Oke, buat Mbak Amila nih, sebenarnya ekonomi Islam itu mulai dari mana sih menurut Mbak Mila? Terus juga apakah muncul belakangan atau sejak awal Islam itu ada gitu? Menurut Mbak Mila gimana? Ekonomi Islam ini sudah ada sejak Islam diturunkan ya. Terus karena Islam mengatur seluruh aspek hidup serta termasuk ekonominya gitu. Dari pandangan Bang Irki sendiri gimana? Ya, jadi ekonomi Islam ini bukan reaksi dari ekonomi konvensional, tetapi dia lahir sebagai bagian dari sistem hidup umat Islam. Betul tuh, dalam Islam kegiatan ekonomi juga bernilai ibadah. Bukan cuma soal keuntungan, tapi juga etika dan keadilan. Oke, terus juga menurut teman-teman gimana sih nih perkembangan ekonomi setelah Rasulullah wafat? Bagi kan perkembangan ekonomi itu di zaman Rasulullah itu kan gencar-gencar ya. Terus juga setelah wafat apakah ada sistem perekonomian yang baru atau apa bagaimana? Oke, di sini setelah wafatnya Rasulullah dilanjutkan dengan masanya Khulafaur Rasyidin dengan prinsip yang sama juga, masing-masing khalifah punya kebijakan ekonomi tersendiri. Terus Abu Bakar itu fokus pada penegakan zakat dan baitul mal. Serta Umar bin Khattab banyak membuat inovasi tentang ekonomi. Nah, inovasi Umar ini terlihat di pertanian dan administrasi negara. Hal ini membuat ekonomi jadi lebih tertata dan stabil. Oke, sekarang kita geser sedikit ke perkembangan ekonomi Islam di zaman sekarang nih. Teman-teman tahu gak sih tokoh-tokoh penting di ekonomi tersebut? Boleh dong teman-teman ceritain beberapa tokoh. Oke, di sini yang pertama ada Abu Hanifah. Beliau yang membahas kontrak bisnis seperti murabahah dan salam serta muzawahah. Dan selanjutnya ada Abu Yusuf nih. Dia tuh juga penting karena membahas pajak dan keuangan negara, serta pemikirannya menjadi dasar kebijakan fiskal Islam. Nah, pemikiran para ulama ini sangat berpengaruh. Banyak konsep yang digunakan sampai saat ini. Oke, itu kan di zamannya Rasulullah nih. Kalau kita geser ke zaman modern nih, fokus ekonomi sekarang itu apakah masih relevan nih dengan kondisi sekarang yang apalagi saat ini kan banyak banget korupsi dan lain segala macamnya. Jadi masih relevan gak nih menurut teman-teman nih? Oke, jadi di sini ekonomi syariah itu fokus pada keadilan sosial, termasuk penghapusan riba dan pengurangan kesenjangan. Mungkin menurut saya itu masih relevan untuk saat ini digunakan. Untuk saat ini masih relevan. Buat Mbak Mila gimana? Untuk sekarang tuh zakat dan peran negara menjadi instrumen penting ya, serta tujuannya itu untuk kesejahteraan bersama. Nah, jadi ekonomi syariah diharapkan menjadi solusi alternatif, terutama untuk masalah sosial dan ekonomi modern. Berarti untuk sekarang ini masih relevan ya, walaupun Menteri kita Nurbaya itu benar-benar maksudnya kerja keras nih di Menteri Keuangan supaya keuangan yang sebelumnya itu kalian tahu lah bagaimana bisa kembali stabil. Oke, jadi kan panjang banget nih ya yang tadi kita bahas mulai dari pemikiran di zamannya Rasulullah
terus juga setelah Rasulullah wafat sampai dengan zaman modern sekarang. Menurut teman-teman nih, revolusi pemikiran ekonomi syariah ini bagaimana sih dari tadi berbagi dari Mbak? Menurut saya ekonomi syariah itu bukan hanya teori ya, tapi juga sistem yang pernah diterapkan secara nyata. Nah, ini juga nilai keadilan dan keseimbangan jadi ciri nyata yang utamanya itu yang membuat tetap relevan untuk saat ini. Dengan memahami sejarah ini, kita lebih paham konsep dan dapat melihat potensi di masa depan. Oke teman-teman, itu dia bincang-bincang kita nih bersama narasumber yang keren. Sampai jumpa kembali di podcast. Terima kasih. Ada